Shalom, saudara-saudara yang kasih Tuhan, puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini, pada hari ini kita bisa merenungkan kebenaran akan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur, kita akan berdoa dan kita akan mendengar perenungan akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, Engkau telah berkati kami pagi hari ini, berkat yang luar biasa, kami dapat menikmati hari ini dengan baik Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami dapat melihat kebaikan Tuhan, melihat tuntunan kasih Tuhan, tuntunan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Kami serahkan firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, biar menerima dalam setiap hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran akan firman Tuhan yang bertemakan tentang firman Yesus yang menghakimi. Firman Yesus yang menghakimi. Kita akan buka Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Firman Yesus yang menghakimi. Tetapi Yesus berseru kepadanya, "Barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku, Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikannya sebagaimana yang difirmankan oleh Bapa kepadaku." Puji Tuhan, firman Tuhan hari ini berbicara tentang firman Tuhan yang menghakimi. Di perikop ini diterangkan bahwa Tuhan datang ke dunia, Tuhan ada di dunia ini tidak untuk menghakimi, menjadi hakim bagi kita semua, tapi Tuhan Yesus punya tujuan menyelamatkan hidup kita, menyelamatkan hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Makanya ketika seseorang menerima Yesus, maka hidupnya akan diselamatkan. Karena itu tugas Tuhan Yesus, menyelamatkan jiwa-jiwa, menyelamatkan orang-orang yang tersesat, menyelamatkan orang-orang yang jatuh dalam dosa. Itu tujuan Tuhan Yesus, membawa seseorang dari yang gelap kepada terangnya, untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, puji Tuhan, kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, yang mengasihi kita dan menyelamatkan hidup kita. Dan pagi hari ini kita akan melihat, kita akan membaca ayat yang ke-49. Kalau Tuhan tidak menjadi hakim bagi kita, terus siapa yang menjadi hakim? Di sini katakan, barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya. Menerima perkataan Tuhan, tidak menerima perkataan Tuhan, maka ia sudah ada hakimnya. Hakimnya apa? Yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Firman yang dikeluarkan, yang dikatakan Tuhan, itu yang akan menjadi
hakim bagi kita semua. Setiap perkataan firman itu akan menjadi penghakiman. Karena kita tahu semua apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, itu akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Suatu saat di akhir zaman, suatu saat ketika kita datang kepada Tuhan, suatu saat ketika kita datang ke tatanya Tuhan, semua akan dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata, firman-Ku akan menjadi hakim. Supaya apa? Supaya hidup kita diselamatkan. Firman Tuhan akan menjadi hakim. Ketika kita tidak mendengar firman Tuhan, ketika kita tidak mengerti melakukan perkataan Tuhan, firman Tuhan itu, maka firman itu akan menjadi hakim bagi kita. Artinya apa? Ketika hidup kita nggak benar, ketika kita melakukan sesuatu yang salah, maka firman itu akan berkata ke dalam hati kita, ke dalam hidup kita. Firman itu akan meremah, firman itu akan menemplak hidup kita. Menemplak hidup kita supaya hidup kita kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Yesus. Jadi firman Tuhan arti menghakimi itu bisa dikatakan bahwa firman itu akan menuntun kita, menemplak kita, mengajar hidup kita supaya apa? Supaya kita memperoleh kehidupan, supaya kita memperoleh keselamatan. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia itu tergenapi melalui apa? Melalui firman yang dinyatakan dalam hidup kita. Firman itu akan menjadi hakim dalam hidup kita, mengajar, menyatakan bahwa kehidupanmu salah kalau kau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Menyatakan, mengajar, menemplak. Dan saya sangat senang dengan bahasa menemplak. Jadi firman Tuhan itu menemplak hidup kita. Apa yang kita perbuat, sesuatu yang salah, ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita ingat akan firman Tuhan, maka firman itu akan hidup. Firman itu akan menjadi rema dalam hidup kita. Dan firman itu bahkan bisa menemplak hidup kita, bisa menyatakan, bisa memperingatkan hidup kita. Hei, kamu sedang melakukan hal yang salah. Kamu melakukan hal yang salah. Itu menemplak. Firman itu menemplak hidup kita. Ketika Raja Daud melakukan kesalahan dan firman itu datang ke dalam hidupnya, maka Raja Daud ditemplak, dihakimi oleh firman itu. Dan saat itu juga hati Daud menjadi lembut, hatinya ditegur Tuhan, sehingga ada pertobatan dalam hidupnya Daud. Kenapa? Karena firman itu menjadi hakim dalam hidupnya Daud. Dan biarlah pagi hari ini firman itu yang akan menjadi hakim dalam hidup kita. Firman Tuhan yang menghakimi kehidupan kita. Izinkan firman itu bekerja dalam hidup kita, supaya ketika kita melakukan hal yang salah, maka firman itu akan hidup. Firman itu akan memberikan kehidupan bagi kita, dan akan menyelamatkan hidup kita, akan memberikan arahan dalam hidup kita, sehingga kita memperoleh hidup yang kekal. Mari kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, setiap waktu, supaya semua yang
direncanakan Tuhan dalam hidup kita, orang-orang percaya dapat terjadi, yaitu apa? Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia, menyelamatkan hidup kita. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang menemplak hidup kita, yang selalu menjaga langkah-langkah kita. Puji Tuhan, biar itu memberkati kita semua. Biarlah Tuhan yang menjaga hidup kita melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, bila firman-Mu mengajar hidup kami. Firman-Mu Engkau nyatakan dalam hidup kami, sehingga firman-Mu dapat memberi arahan dalam kehidupan ini Tuhan. Kami bersyukur, berkati hari ini, berkati hari-hari yang akan datang, bila Engkau yang memberkati melalui firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.